Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan seri pengalaman raket dari RS yang serinya Isoblade 30 Neo 3 ya. Ini bisa dikatakan jadi salah satu raket keluaran terbaru dari RS ya di awal tahun 2025 dan raketnya ini masuk kelas low ya. Nah, kalau kita perhatikan dari NCAP-nya dan juga dari harganya, ini bisa dikatakan raket kelas low ya. Kalau raket RS yang menggunakan NCAP, lebih mewah itu bisa kalian temukan di AV Flash, SND, dan juga Octagon. Kemudian di bawahnya lagi itu ada Micron Saber. Nah, kalau yang ini kan modelnya biasa, backgroundnya warnanya hitam ya. Jadi ini termasuk raket kelas low. Harganya 300 ribuan ya. Nah, paketannya biasanya tas ya, sling bag, tawaran yang sekarang ini, kemudian raket dan juga senar. Senarnya standarnya ini guys ya, Power Guard 66 Sharp guys ya. Nah, sudah kita gunakan raket ini dalam berbagai kesempatan dan saya akan men-sharingkan pengalaman saya setelah menggunakan raket ini ya. Kita akan bahas secara lengkap detail kupas tuntas untuk raket ini mulai dari karakter, feeling ya, detail performa termasuk nanti jika ada catatan atau kekurangan kita sampaikan juga ke teman-teman semua ya biar teman-teman tahu raket ini seperti apa dan nanti bisa memutuskan mau ambil raket ini atau tidak ya. Yang pasti ketika kalian ngambil raket itu kalian sesuaikan dengan gaya permainan teman-teman semua ya. Oke, langsung aja kita mulai review pemakaian RS Isoblade 30 Neo 3 guys. Nah, raket ini ya kalau kita perhatikan dari spek manufakturnya beratnya 4U, balance-nya itu masuk even balance ya. Jadi BP-nya itu dia 290 sampai 295-an guys ya. Nah, ini kemarin dalam kondisi kosongan berat realnya itu jatuh di 86. Jadi dia lari guys, lari ke 3U ya. Untung 3U-nya nggak terlalu yang tinggi ya. Jadi ini masih oke ya. Kemudian BP-nya di angka 293 ya. Nah, raket ini kalau yang saya rasakan raket ini punya swing yang menurut saya enak meskipun beratnya lumayan ya. Dan yang perlu menjadi perhatian teman-teman semua ya, ketika mau ambil raket ini memiliki panjang yang sedikit kecil atau sedikit pendek jika dibandingkan dengan raket standar ya. Ini panjangnya 670, jadi 5 milimeter lebih pendek jika dibandingkan dengan raket standar yang panjangnya itu 675 ya. 5 milimeter aja ya. Nah, tapi ini juga mempengaruhi ketertarikan beberapa pemain ya karena tidak semuanya suka dengan raket dengan ukuran panjang seperti ini ya. Kalau buat saya pribadi sih nggak terlalu menjadi soal ya. Saya mengakalinya dengan pegangan gripnya jadi lebih turun ke bawah. Biasanya kan saya amannya di tengah ya dan ketika posisi memang harus di depan agak maju, kemudian ketika harus di belakang nyemes atau lock jadi mundur ke belakang ya. Kalau yang ini pegangannya sedikit agak turun ke bawah guys ya. Jadi kalau buat saya pribadi sih nggak terlalu menjadi soal ya. Dan raket ini kalau kita perhatikan dari frame shape-nya guys, ini dia pipih lebar ya. Pipih lebar, jadi seperti kayak Tornado 800, seperti Nano Flare 800 juga ya. Nah, jadi raket ini memiliki hambatan angin yang kecil ya, karena dia pipih lebar ya, jadi aerodinamikanya bagus ya. Dikombinasikan dengan panjang raket yang 670, jadi raket ini memiliki sesuatu yang menjadi keunggulannya yaitu di speednya guys ya. Nah, raket-raket dengan model seperti ini ya bisa teman-teman temukan di Astrok 88 S Pro atau 88 yang seri S ya, yang skill ya, yang dulu dipakai oleh Kevin Sanjaya ya. Jadi raket ini secara permainan kalau misalkan teman-teman permainan double ini lebih maksimal jika digunakan di depan ya sebagai playmaker motong-motong ya. Kemudian raket ini untuk quick smash enak ya, smash beruntun ini enak. Kemudian motong bola ini raketnya oke. Kalau misalkan dominan di belakang mungkin ini kurang begitu maksimal ya karena pertama faktor panjangnya itu juga mempengaruhi ya. Dan secara karakter juga ini bukan raket yang untuk yang powerful smash meskipun bisa tapi tidak bisa dilakukan secara terus-menerus ya. Kalau quick smash atau smash beruntun ini enak ya. Meskipun di raketnya di sini tertera power dan juga kontrol, tapi menurut saya powernya kurang begitu wah ya. Dan yang saya rasakan raket ini itu karakternya buat saya pribadi yang sudah bermain sejak tahun 2020
merasakan raket ini tuh speed dulu baru power ya. Nah, dengan settingan seperti ini, nah senarnya menggunakan senar bawaannya aja guys ya, PowerGuard 66 Sharp ya. Untuk tarikannya crossnya 28, mainnya 26 lbs, mesin digital buat 4 simpul. Kita coba dengarkan hitting soundnya seperti ini. Biasa aja menurut saya, nggak ada yang ngecering ya. Oke, jadi tinggal dikasih senar yang bagus, pasti hasilnya akan maksimal. Kemudian overgripnya saya menggunakan overgrip dari Celsio ya. Ini kemarin sudah saya review ya, menurut saya ini recommended juga gripnya. Buat teman-teman yang penasaran bisa cek aja video review saya untuk overgrip ini ya. Nah, dengan settingan total seperti ini, berat totalnya itu di 93 ya. Karena memang dari kosongan raketnya aja udah 86 ya. Jadi berat raket ini jadi 93 total. Kemudian BP-nya dari 293 dia naik menjadi 298. Meskipun BP-nya bisa dikatakan menuju head heavy ya dan beratnya lumayan, tapi buat saya pribadi ini raketnya suhunya enak guys ya. Makanya saya katakan raket ini secara karakter itu saya merasakan raket ini speed dulu baru power ya. Karena memang secara speed itu dia lebih wah jika dibandingkan dengan powernya ya. Mungkin nanti berbeda cerita jika teman-teman secara permainan mungkin masih pemula, masih awal-awal, mungkin bisa merasakan raket ini power dulu baru speed ya. Dan raket ini kalau saya lihat secara juga ya, ini selain speed yang enak, power juga menurut saya oke, kemudian kontrolnya juga enak ya. Kontrolnya enak karena raket ini memiliki shaft yang ini cenderung kaku guys ya. Cenderung kaku. Buat teman-teman mungkin bisa merasakan ini medium atau mungkin medium stiff. Yang jelas ini nggak ada feel flexnya. Jadi untuk kontrol placing yang lebih terakurasi ini raketnya juga enak ya. Jadi menurut saya raket ini punya performa yang komplit. Power enak ya, meskipun tidak yang wah-wah banget. Kontrol asik, kemudian speed juga asik ya, terutama di speednya. Ini raketnya menurut saya asik ya. Handle gripnya juga nyaman. G6-nya asik, nggak terlalu besar. Jadi ketika kita gripping, ini ketebalannya pas, tinggal kalian sesuaikan aja. Kalau misalkan kurang tebal, grippingnya tinggal dipertebal ya. Oke, mantap ya. Kalau handle grip yang seperti ini tidak terlalu tebal, jadi perpindahan antara backhand ke forehand ini menurut saya asik. Jadi untuk menunjang permainan-permainan cepat nih asik ya. Jumlah gromet ada 72, jadi secara pantulan mesinnya oke guys. Oke, menarik. Kemudian dari segi kestabilannya menurut saya ini oke juga, boleh. Soliditasnya juga menurut saya oke ya. Harga 300 ribuan dengan paket ya, dapat tas, kemudian dapat senar, dan raketnya juga dibekali dengan material high modulus grafit. Jadi menurut saya udah lumayan ya, nggak hanya grafit aja. Kalau harga 300 ribuan di brand Yonex kan materialnya full grafit. Kalau ini kan dia sudah high modulus grafit. Jadi secara performa ini kalau saya bandingkan dengan Yonex Saber 0 ya, menurut saya ini lebih asik ya. Nah, cuma tinggal catatannya itu pertama di panjang raketnya menurut saya ya, yang tidak semua suka dengan panjang raket yang lebih pendek ya. Oke, seperti itu. Untuk tensionnya ini bisa sampai 32 lbs. Jadi buat teman-teman yang suka tarikan tinggi, menurut saya ini asik juga ya untuk menandakan raket ini secara kekuatan frame juga bagus ya. Nah, secara karakter raket ini nanti misalkan dalam video rekapitulasi raket terbaik ya, ini tentu aja nanti akan bersaing dengan Modero Windspeed 700 ya. Nah, raket-raket dengan brand seperti ini memang secara harga juga menarik dan menawarkan kosmetik yang menurut saya menarik juga ya. Kalau RS ini oke, cuma tidak yang wah-wah banget ya. Jadi memang ya tantangannya nanti di situ. Tapi secara performa menurut saya ini asik ya. Tinggal kita lihat besok untuk rekapitulasi raket terbaiknya untuk karakter speed. Kira-kira apakah Isoblade bisa menggeser Windspeed 700? Nanti kita lihat ya. Tapi yang jelas secara frame-nya itu lebih luas yang Isoblade-nya, isometrik ya. Dia lebih luas ya, jetting area-nya lebih luas, jadi sweet spot-nya lebih besar. Secara penggunaan juga lebih mudah guys ya. Oke, sebelum kita lanjut ke detail performa, kita tonton dulu cuplikan ketika saya menggunakan raket ini, oke? Cek di sana.
Oke, sekarang kita akan bahas detail rumah untuk raket ini ya. Nah, raket ini dengan tension segitu itu menurut saya tension yang buat saya itu standar ya, karena di sini saya bermain di tempat yang menggunakan kok lancip dan juga kok tumpul atau kok papak. Jadi amannya di 28 ya, crossnya 28, mainnya 26. Atau paling tinggi sekarang 29 ya, 29, crossnya mainnya 27 ya. Bisa juga 30, tapi untuk raket-raket tertentu aja guys ya. Nah, secara karakter yang saya rasakan raket ini punya performa yang menurut saya bisa dikatakan komplit ya. Power ya enak, kemudian kontrol ya enak, kemudian speed ya enak. Kalau power enaknya karena raket ini ya kebetulan aja saya dapat berat yang lumayan lari, jadi secara generator powernya juga besar. PP-nya juga mendukung ya, HTV juga mendukung. Kontrolnya enak karena raketnya cenderung kaku, jadi buat taruh-taruh, flashing, apalagi buat teman-teman yang mencari akurasi ini juga enak, asik, kemudian secara swing speed ini juga enak. Raketnya cenderung pendek, kemudian frame shape-nya pipi lebar, jadi mendukung speed-nya ya. Antara power, control dan juga speed menurut saya yang wah itu pertama di speed-nya, kemudian power-nya ya. Kontrol juga menurut saya asik ya. Jadi karakternya speed dan juga power. Buat teman-teman yang mungkin secara jam terbang belum begitu banyak ya, masih pemula atau baru bermain, bisa aja merasakan raket ini power dulu baru speed ya. Oke, seperti itu ya. Kalau boleh memberikan penilaian untuk powernya ini saya kasih nilai sebenarnya bagus 9 ya, tapi mungkin panjang raketnya ini yang akan menjadi pertimbangan sebagian orang ya. Jadi untuk power saya kasih nilai 8,5 ya, 8,5 sampai 9 lah ya. Kemudian untuk lob ini kalau buat saya pribadi sih nggak susah, meskipun raketnya ini sebenarnya terasa kaku juga, tapi saya pribadi kemarin waktu menggunakan raket ini nggak terlalu yang effort ya di tangan ya. Bahkan saya backhand clear pun juga nggak terlalu menjadi soal ya. Jadi buat saya pribadi ini oke lah ya. Lob yang lumayan sering juga nggak ada kendala buat saya pribadi ya. Saya kasih nilai 9. Untuk drive oke, ini saya kasih nilai 9 ya, 9. Meskipun ini PP-nya tinggi, meskipun rekannya cenderung berat, tapi nggak tahu kenapa ini swing-nya terasa isi menurut saya, jadi saya kasih nilai 9. Untuk defense ini juga raketnya enak ya, apalagi kalau misalkan kalian diserang dengan serangan yang cepat, ini responsif juga raketnya ya. Saya kasih nilai 9. Untuk netting 9, untuk drop shot saya kasih nilai 8,5. Kalau netting sama drop shot sebenarnya lebih skill ya, tapi oke, nilainya segitu. Counter pressing saya kasih nilai 9 ya. Secara umum ini raketnya menurut saya asik secara performa, stabilannya bagus, soliditasnya oke, tensinya juga lumayan, hitting areanya besar, kosmetik biasa aja, cuma yang menjadi catatan di panjang raketnya ya 670 yang tidak semua suka dengan panjang segitu ya, karena banyak yang sekarang mencari ya ukurannya standar ya.
Jadi ya meskipun tidak standar, tapi dia jadi lebih memiliki spesialisasi tertentu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Secara responsif ini raketnya bagus sekali seperti di Astrok 88S ya. S itu skill ya. Jadi lebih bisa dimaksimalkan buat teman-teman yang secara permainan itu dia playmaker ya. Buat teman-teman yang jam terbangnya udah lumayan kelas intermediate ke atas, ini raketnya juga bisa masuk ya. Shaftnya aman, cenderung kaku, kemudian stabilannya bagus, soliditasnya oke. Buat yang dominan di depan ya, permainan-permainan yang quick smash, smash beruntun, kemudian motong-motong ini asik asik ya. Kalau yang powerful smash yang suka smash smash mungkin ini bukan pilihan yang tepat ya. Buat yang pemula mungkin bisa merasakan raket ini power dan juga speed ya, karena Janet powernya ini lumayan juga. Cuma ya perlu menjadi perhatian yaitu di stiffness raketnya ya, karena raketnya ini cenderung kaku ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sudah mencoba raket ini. Ya, boleh sharing pengalaman teman-teman semua ya. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.